bil uswati mumtaz, teladan aku siap. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga tetap semangat untuk belajar. Nah, berjumpa kembali bersama Pak Zaid dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab yang baru. Tapi sebelum itu, yuk kita nyanyi bersama-sama. Allah punya nama-nama baik, disebut Asmaul Husna, jumlahnya 99. Marilah kita hafalkan. Al-Ahad Maha Esa, Al-Qayyum Maha Berdikari, Al-Hayyu Maha menghidupkan, Al-Mumit Maha mematikan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi lagu pembuka untuk pertemuan kita pada hari ini. Di pertemuan yang keempat hari ini, kita masuk di bab yang kedua, yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan juga kitab-kitabnya. Yuk kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja ya Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini, dan juga bagaimana penerapannya sebagai anak yang soleh dan beriman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya silakan simak pembahasannya baik-baik ya. Selamat belajar. Anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, di pertemuan yang keempat kali ini kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mari kita simak videonya bersama-sama. Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian Asmaul Husna, 2. Asma Allah Al-Mumit, 3. Asma Allah Al-Hayyu, 4. Asma Allah Al-Qayyum, dan yang kelima Asma Allah Al-Ahad. Nah, sebelumnya yuk kita simak kembali lagu Asmaul Husna berikut ini. Allah punya nama-nama baik, disebut Asmaul Husna, jumlahnya 99. Marilah kita hafalkan. Al-Ahad Maha Esa, Al-Qayyum Maha Berdikari, Al-Hayyu Maha menghidupkan, Al-Mumit Maha mematikan. Nah, coba anak-anakku ingat kembali ya, dan juga nyanyikan bersama-sama. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna hanyalah milik Allah, jadi kita tidak boleh menggunakannya ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, di antara 99 Asmaul Husna yang tersebut di dalam Al-Quran, kita akan mempelajari 4 di antaranya, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad.
Yuk kita bahas satu persatu. Makna al-mumit, yaitu Allah Maha Mematikan. Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Allah berfirman, Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Nah anak-anakku, sebagai anak yang solih dan beriman kepada Allah Al-Mumit atau yang Maha Mematikan, maka kita harus meyakini bahwa kematian dapat menimpa siapa saja, baik yang tua, muda, orang kaya ataupun orang miskin. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka dari itu, biasakanlah untuk berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah. Hikmah beriman kepada Al-Mumit adalah selalu bersyukur, tidak sombong, menjaga ketaatan kepada Allah, dan banyak berbuat kebaikan. Makna Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Allah akan selalu hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa, karena Allah lah yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. Nah anak-anakku yang solih dan solihah, ketidakkekalan manusia mengharuskannya selalu mawas diri. Artinya kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perilaku kita, karena hanya Allah lah yang abadi. Maka dari itu kita harus menyiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Al-Hayyu: 1. Tidak sombong. 2. Selalu taat kepada Allah. 3. Tidak meninggalkan sholat. Dan 4. Perbanyak sedekah dan berpuasa. Makna Al-Qayyum: Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluklah yang membutuhkannya, dan tidak ada apapun yang menyerupainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebagai anak muslim yang solih, kita harus meyakini bahwa Allah tidak bergantung kepada siapapun. Justru kitalah yang bergantung kepada Allah dan harus senantiasa menyadarkan diri kita kepada Allah satu-satunya Tuhan. Maka dari itu kita juga harus mampu hidup mandiri dan jangan bergantung kepada orang lain. Hikmah beriman kepada Al-Qayyum: tidak sombong, selalu taat kepada Allah, tidak meninggalkan sholat, dan perbanyak sedekah dan berpuasa. Makna Al-Ahad: Allah Maha Esa. Maha Esa artinya adalah satu. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup,
yang terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tempat meminta segala sesuatu. Manusia diberi akal dan pikiran agar dapat menjalankan kehidupan di bumi ini dan menjalankan perintah-perintah Allah. Hikmah beriman kepada Al-Ahad. Semakin bertambah keimanan kepada Allah, semakin rajin dalam beribadah kepada Allah, senantiasa berbuat baik kepada siapapun, dan selalu rendah hati. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah pembahasan kita tentang materi hari ini. Berikut adalah tugas yang akan anak-anakku kerjakan. Silahkan anak-anakku dengarkan kembali lagu Asmaul Husna, kemudian silahkan nyanyikan lagu Asmaul Husna tersebut dengan suara yang lantang dan jelas, dan juga sikap yang baik sesuai contoh dari Pak Zai. Lalu silahkan direkam dan diupload di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan, Pak Zai yakin semuanya pasti bisa. Alhamdulillah, di teladan semua anak itu hebat. Sekolah Teladan bil uswati mumtaz. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya dan selera, bagaimana pembahasannya? Mudah dipahami bukan? Jangan lupa setelah ini silakan kerjakan tugas yang sudah Pak Zai siapkan dan dikumpulkan di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Nasta'in bil hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku yang sudah ikut belajar online kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat.